Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada ya. Dan di antara manusia ini bisa sedikit bisa banyak ya. Tergantung pada tempat dan waktunya. Kadang-kadang di suatu tempat banyak yang kayak begini, kadang-kadang juga sedikit. Kadang-kadang di masa lalu itu banyak, masa sekarang sedikit, atau sebaliknya. Apa sifat mereka? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia yattakhidhu, yang mereka itu menjadikan yattakhidhu min dunillahi andada, menjadikan selain Allah andada. Andada itu jamak daripada nid. Nid itu artinya tandingan. Jadi mereka menjadikan hal-hal di dunia ini sebagai tandingan dari Allah. Tandingan dalam hal apa? Nah, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai hal-hal itu ya, seperti cintanya mereka kepada Allah. Bahkan lebih dari itu, saking cintanya mereka menyembah hal-hal selain Allah. Padahal kalau lihat ayat sebelumnya, maka seharusnya kita sebagai manusia ini kita meletakkan ibadah kita, penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ada manusia, kata Allah, yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, asyaddu hubban lillah. Mereka meletakkan cinta kepada Allah itu lebih daripada yang lain. Walau yaral ladzina amanu walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Kalau saja orang-orang zalim itu mengetahui ya, bahwa sesungguhnya semua kekuatan itu milik Allah ya, semua kekuatan itu milik Allah, maka niscaya mereka akan berlepas dari apa yang mereka cintai melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak saudara, saya katakan tadi ayat ini indah sekali. Karena apa? Ayat ini mengajarkan kita bagaimana meletakkan cinta dalam kehidupan kita. Cinta itu ya, kepada sesuatu yang baik, itu adalah semua ulama sepakat mahmudun ya, bukan hanya boleh tapi mahmud. Tidak hanya boleh tapi bahkan terpuji. Kita mencintai sesuatu yang baik itu terpuji. Maka dalam Al-Quran di ayat-ayat yang lain itu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan tadi, termasuk qori kita, imam kita kan membaca zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi hati manusia itu cinta pada lawan jenisnya. Kalau laki cinta pada perempuan, perempuan cinta pada laki-laki, dan secara khusus ya, cintanya itu adalah kepada yang dihalalkan ya, pasangan hidupnya, suami kepada istrinya, istri kepada anaknya, wal banin, dan kepada anak-anak. Maka cinta orang tua kepada anak itu bukan hanya boleh, tapi bahkan terpuji. Itu sesuai dengan fitrah Allah yang kasih dalam hati kita. Bahkan tidak hanya itu, wal qanatiril muqantarati minaz zahab, gundukan atau tumpukan dari emas dan perak. Maksudnya harta. Kita punya harta, kita sayangi harta kita itu, kita jaga. Kita punya sapi, kita bikinin kandang. Kalau ada orang ambil, kita kejar. Nggak mungkin kita biarkan orang mengambil begitu saja. Kita jaga. Ya itu sesuatu yang boleh.
bahkan sesuatu yang terpuji. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, dan kuda yang punya tanda. Maksudnya secara lebih umum kendaraan-kendaraan. Ada yang punya sepeda motor, sayang sama motornya. Ya. Bahkan kadang-kadang motornya dimandikan lebih dulu, ya, sebelum dia mandi. Ya. Ada yang hobi bersihkan mobilnya, cuci mobil saja walaupun mobil tidak dipakai-pakai. Ya. Wal an'am wal harth, hewan-hewan ternak, tanaman-tanaman. Artinya orang yang bisnis usahanya, orang yang bercocok tanam kebun-kebunnya, boleh. Boleh. Yang diajarkan kita oleh agama itu, ya, adalah jangan berlebihan dan dengan cara yang baik. Hanya itu saja. Jadi terhadap segala sesuatu yang baik-baik di dunia ini kita boleh mencintainya, tapi jangan berlebihan dan dengan cara yang baik. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Karena itu di sini bapak-bapak kalau perhatikan ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Artinya apa? Kenapa orang-orang ini tercela? Kenapa mereka ini tercela? Dia mencintai hal-hal di dunia itu seperti cintanya kepada Allah, bahkan lebih kadang-kadang. Artinya apa? Melampaui batas. Sesuatu yang baik kalau melampaui batas, dia berubah menjadi sesuatu yang tidak baik. Demikian juga mencintai sesuatu tapi dengan cara yang salah. Ada orang mencintai anaknya, cara dia cinta itu adalah membiarkan anaknya berbuat apa saja, walaupun sesuatu itu sesuatu yang tidak baik. Dia bela anaknya walaupun anaknya salah, karena cintanya kepada anaknya. Itu juga tidak boleh. Jadi agama memberikan kita dua katakanlah pagar, ya, dua patokan dalam hal cinta mencintai sesuatu yang baik, entah itu namanya istri kita atau suami kita, anak kita, harta kita, jabatan kita, badan kita ini, ya, kemudian negara kita, semuanya, apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita diajarkan dua hal dalam konteks mencintai itu. Pertama, jangan melampaui batas. Dan yang kedua, mencintai dengan cara yang benar. Nah, kalau kita meletakkan hal-hal baik di dunia ini dengan kadarnya, ya, kita mencintai keluarga kita tanpa berlebih-lebihan, ya. Dalam arti saking cintanya kepada keluarga, kemudian dia mau merampas hak orang lain untuk kepentingan keluarganya, itu melampaui batas. Dia cinta pada jabatannya, karena itu dia gunakan segala cara untuk menjaga supaya jabatan itu tetap ada pada dirinya, berarti dia mencintai dengan cara yang tidak benar. Sudah, itu saja dua hal, ya. Kalau kita mencintai hal-hal yang ada di dunia ini dalam kadar yang dibolehkan dan dengan cara yang baik, maka insya Allah cinta itu menjadi ibadah. Itulah cinta suami kepada istri yang menjadi ibadah. Dia letakkan pada kadar yang pas, ya. Jangan karena mentang-mentang cinta istri kemudian larangan Allah dia langgar. Jangan mentang-mentang menjaga hati istri maka dia tidak mau menasihatinya ketika melihat istri itu jelas-jelas berbuat sesuatu yang melanggar, entah itu tuntunan agama ataupun akhlak dan etika. Demikian pula kepada anak, demikian pula kepada apapun, ya. Jabatan, pangkat, harta. Kita mencintainya dengan kadar yang dibolehkan dan dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
salah satu dari ciri keteguhan iman kalau kita ambil dari ayat ini adalah salah satu ciri dari keteguhan iman seseorang adalah dia mencintai Allah ya, dengan semurni-murninya, dengan sesungguh-sungguhnya. Asyaddu hubbalillah. Maka semua hal-hal yang lain itu diletakkan di bawahnya. Dia menyusun, kalau bisa disebut piramida kasih sayang dan cinta, maka yang paling tinggi di puncak itu adalah cintanya kepada Allah. Yang lain-lain itu di bawahnya. Itu ciri orang yang beriman kalau kita lihat dalam ayat ini. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Nah, kalau saja orang-orang zalim, siapa orang zalim? Makna dari kezoliman yang paling dasar itu adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Termasuk tadi mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Kata Allah, kalau saja mereka mengetahui bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah, bahwa nanti semua di akhirat itu akan kembali kepada Allah, maka mereka tidak akan meletakkan apapun di atas kecintaannya kepada Allah.